Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku, para siswa sekalian? Teriring doa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezekinya, dan wabil khusus selalu terhindar dari virus COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau yang kita sebut sebagai AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan, terutama di Indonesia ini, lahir seiring dengan penetapan undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat itu sekitar tahun 1970. AMDAL merupakan analisis kondisi lingkungan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu proyek pembangunan. Di sini AMDAL berbeda dengan ANDAL. Kalau ANDAL merupakan telaah mendalam tentang dampak proyek pembangunan yang direncanakan. Sementara AMDAL merupakan keseluruhan proses pelestarian lingkungan, mulai dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, kemudian rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Pengendalian dampak lingkungan harus menggunakan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk baku mutu dan merupakan tanggung jawab dari pemprakarsa proyek atau perusahaan. Dengan adanya proyek pembangunan, masyarakat juga mendapat keuntungan seperti lapangan pekerjaan baru dan fasilitas-fasilitas baru. Sehingga masyarakat pun harus ikut mengelola lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah juga harus mengawasi secara aktif untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan itu sendiri. Tanggung jawab pemilik proyek untuk menyelenggarakan AMDAL ini tidak berarti bahwa pemilik proyek harus melakukannya sendiri. Pemilik proyek dapat menyerahkan pelaksanaan studi AMDAL kepada konsultan swasta atau pihak-pihak lain berdasarkan saran dari pemerintah. Di negara-negara berkembang, biasanya belum banyak konsultan swasta yang mampu melaksanakan AMDAL.
tentunya dengan baik, sehingga pekerjaan ini dipercayakan kepada pihak universitas. Alternatif lainnya dapat juga dibentuk suatu tim gabungan dari berbagai instansi untuk melakukan AMDAL atas nama pemilik proyek. Pemilik proyek yang kemudian akan bertanggung jawab atas isi laporan AMDAL tersebut. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, AMDAL harus dilakukan dengan dua macam cara. Yang pertama, AMDAL harus dilakukan pada proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila pemilik atau pemprakarsa proyek tidak melakukannya, akan dianggap melanggar undang-undang dan tidak akan mendapat perizinan untuk pembangunan proyek. Selain itu, juga dapat menerima hukuman atau sanksi yang tidak ringan. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak akibat proyek-proyek pembangunan. Itulah dua hal yang harus diperhatikan di dalam membuat AMDAL. Untuk menghindari timbulnya dampak lingkungan yang tidak dapat ditoleransi, perlu disiapkan rencana pengendalian dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, untuk dapat merencanakan pengendalian dampak negatif, perlu dilakukan pengkajian dampak lingkungan yang merupakan proses di dalam AMDAL. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari proses yang lebih besar dan penting, di mana AMDAL mencakup pertama pengelolaan lingkungan, yang kedua pemantauan proyek, yang ketiga pengelolaan proyek, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima adalah dokumen yang penting. Jadi ada 5 yang mencakup di dalam AMDAL. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru, aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun dan dampak lingkungan dari proyek pembangunan telah diketahui. Pengkajian dampak lingkungan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan itu dapat berbeda dengan kenyataan setelah proyek itu berjalan. Perbedaan dari dampak yang dikaji dan fakta yang terjadi
dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penyusunan laporan AMDAL kurang tepat dan umumnya disebabkan oleh ketidakcermatan para penilai dari berbagai instansi yang terlibat. Yang kedua, pemilik proyek tidak menjalankan proyek sesuai dengan laporan AMDAL yang diterima pemerintah, terutama tentang saran-saran dan pedoman pengendalian dampak negatif. Misalnya, laporan AMDAL masyarakat mengenai pengelolaan air limbah, tetapi tidak dilakukan atau pengelolaan tidak berjalan dengan baik, sehingga timbul pencemaran. Nah, untuk menghindari kegagalan pengelolaan lingkungan, pemantauan harus dilakukan sedini mungkin dan secara teratur. Hasil pemantauan kemudian digunakan untuk memperbaiki rencana pengelolaan lingkungan jika tidak sesuai dengan hasil kajian dalam AMDAL. Hasil pemantauan dapat juga digunakan untuk memperbaiki hasil kajian atau melakukan kajian ulang. Nah, tugas pemerintah dalam mengarahkan dan mengawasi aktivitas pembangunan adalah menghindarkan akibat-akibat sampingan yang merugikan, mencegah dampak negatif pembangunan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menghindarkan terjadinya perselisihan antar proyek pembangunan. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, laporan AMDAL merupakan dokumen yang penting sebagai bahan atau sumber informasi yang mendetil mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian, pada waktu pelaksanaan proyek, dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan datang, meliputi dampak-dampak yang tidak dapat dihindari, aktivitas alternatif, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta dampak yang menyebabkan kerusakan. Informasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk berbagai macam keperluan. Misalnya, sebagai pembanding dalam analisis hasil pemantauan, sebagai sumber informasi bagi proyek-proyek lain yang akan dibangun di sekitarnya, dan juga bisa sebagai merupakan dokumen penting yang dapat digunakan di pengadilan, terutama
dalam menghadapi tuntutan pengusaha lain, masyarakat, ataupun instansi pengawas. Nah sekarang, apa kegunaan AMDAL bagi pemerintah? Pertama, menghindarkan perusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Kedua, menghindarkan pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul dengan masyarakat dan pemilik proyek lain. Yang ketiga, mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak. Yang keempat, mencegah rusaknya sumber daya alam yang berada di luar lokasi proyek, baik yang diolah pengusaha lain, diolah oleh masyarakat, ataupun yang belum diolah. Yang kelima, menyesuaikan proyek pembangunan dengan rencana pembangunan daerah dan nasional, serta tidak bertentangan dengan proyek lain. Yang keenam, menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat. Yang ketujuh, sebagai alat pengambil keputusan bagi pemerintah. Nah, itu manfaat bagi pemerintah. Sekarang, manfaat bagi pemilik proyek atau kegunaan bagi pemilik proyek. Pertama, mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah di masa yang akan datang. Kedua, sebagai sumber informasi kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek secara kuantitatif, termasuk informasi sosial ekonomi dan sosial budaya. Yang ketiga, melindungi proyek dari tuduhan-tuduhan pelanggaran atau dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang keempat, memprediksi masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kelima, sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sasaran proyek. Yang keenam, bahan uji komprehensif terhadap kelemahan dan kekurangan perencanaan proyek. Yang ketujuh, sebagai panduan untuk menemukan kondisi lingkungan yang membahayakan proyek, serta mencari kondisi lingkungan yang berguna dan menunjang proyek.
itu bagi pemilik. Artinya yang punya proyek. Sekarang, bagaimana manfaat atau kegunaan bagi masyarakat? Yang pertama, turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal, khususnya dalam memberikan masukan, informasi, atau menjalankan proyek. Yang kedua, mengetahui rencana pembangunan di daerah sekitar, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, mengetahui perubahan lingkungan setelah proyek selesai dibangun, hingga dapat memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan dan menghindari kerugian akibat adanya proyek. Yang keempat, memahami segala hal mengenai proyek secara jelas, sehingga menghindarkan kesalahpahaman dan menggalang kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam kaitannya dengan proyek, khususnya hak dan kewajiban masyarakat dengan ikut menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Itulah, saudara-saudaraku, manfaat AMDAL, baik itu bagi pemerintah, pemegang proyek, ataupun bagi masyarakat. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, materi ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Dan sekali lagi terima kasih atas menyaksikan atau menonton video pembelajaran ini, dan mudah-mudahan tadi doa selalu sehat walafiat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.